Lo baru aja nonton video tentang kebiasaan orang sukses di YouTube. Darah lo mendidih, semangat lo meledak. Malam itu juga, lo check out buku-buku self-development yang tebal, lo beli planner mahal, lo download 3 aplikasi habit tracker sekaligus, dan lo pasang alarm jam 4 pagi. Di pikiran lo, besok adalah hari pertama dari sisa hidup lo yang baru. Lo siap jadi manusia super. Tapi 2 minggu kemudian, apa yang terjadi? Buku-buku tebal itu masih diplastikin dan numpuk di pojokan meja. Planner mahal lo cuma keisi di halaman pertama. Dan alarm jam 4 pagi udah lo mute sejak hari ketiga. Terus, lo duduk di pinggir kasur, ngerasa jadi manusia paling gagal di bumi. Rasa bersalahnya double. Ngerasa gagal berubah, dan nyesal udah buang-buang duit. Kalau siklus ini terus-terusan berulang di hidup lo, please, berhenti sekarang juga. Jangan pernah mulai proyek self-improvement apapun lagi sebelum lo paham satu rahasia gelap ini. Selamat datang di Seni Hidup. Di channel ini, kita nggak bakal nge-brainwash lo pakai racun toxic productivity atau nyuruh lo hustle keras sampai lo masuk rumah sakit. Tujuan channel Seni Hidup diciptakan murni buat nemenin lo belajar berkembang 1% setiap hari. Pakai cara yang waras, logis, realistis, dan beneran bisa lo terapin tanpa ngerasa tersiksa. Kita di sini buat ngebantu lo keluar dari jebakan industri motivasi yang semu, dan mulai ngebangun sistem yang bener-bener mengubah hidup lo pelan-pelan. Lo tahu nggak kenapa lo selalu gagal di tengah jalan tiap kali mau berubah? Karena industri self-improvement di internet udah bikin lo punya mindset yang salah. Lo dicekoki ilusi kalau sukses itu harus estetik dan sempurna. Rutinitas pagi 2 jam, meditasi di puncak bukit, nulis jurnal estetik, dan workout keras setiap hari. Akhirnya, lo menjadikan self-improvement sebagai alat buat membenci diri lo sendiri. Lo ngelihat diri lo yang sekarang penuh dengan kekurangan. Lo maksa diri lo berubah 180 derajat karena lo jijik sama kemalasan lo. Padahal dengerin ini, perubahan yang dilandasi sama rasa benci ke diri sendiri gak akan pernah bertahan lama. Lo gak lagi berkembang. Lo cuma lagi menghukum diri lo sendiri. Ekspektasi lo terlalu tinggi, dan ego lo terlalu besar. Saat lo gagal menuhin standar gila yang lo buat sendiri di hari ketiga, otak lo bakal langsung nyuruh lo menyerah total. Terus gimana cara main yang bener? Berhenti mengkonsumsi konten, dan mulai eksekusi yang paling konyol. Mulai sekarang, di Seni Hidup, aturan main kita cuma satu. Turunin ekspektasi lo sampai menyentuh tanah. Dan fokus ke pertumbuhan 1%. Jangan beli buku tebal yang baru, kalau buku yang ada di rak aja belum lo sentuh. Jangan langganan gym, kalau lo belum bisa konsisten stretching atau push up 5 kali di kamar lo sendiri. Jangan pusing mikirin rutinitas jam 4 pagi, kalau jam tidur lo masih berantakan. Lo butuh langkah awal yang saking receh dan gampangnya, otak lo bakal malu buat nyari alasan. Mau lebih rajin? Beresin tempat tidur lo pas bangun. Cuma itu target lo hari ini. Cuma butuh waktu 3 menit, tapi itu ngasih sinyal kemenangan pertama buat otak lo. Mau mulai baca? Taruh bukunya di atas bantal lo, dan baca 1 paragraf. Iya, 1 paragraf sebelum lo nutup mata. Self-improvement yang asli itu nggak keren bro. Nggak bisa dipamerin di Instagram. Isinya bosenin, berulang-ulang, dan kelihatan sepele. Tapi dari tumpukan hal sepele yang lo lakuin tiap hari itulah, karakter lo ditempa. Lo ngebangun fondasi kedisiplinan yang nggak bakal bisa dirubuhkan sama rasa malas yang datang tiba-tiba. Jadi, berdamailah dulu sama diri lo yang sekarang. Lo nggak sempurna, dan itu nggak apa-apa. Lo cuma butuh 1% langkah kecil hari ini buat jadi sedikit lebih baik dari lo yang kemarin. Coba tulis di kolom komentar. Apa 1 langkah 1% paling receh, gratis, dan gampang yang bakal lo lakuin detik ini juga tanpa harus nunggu motivasi datang. Biar kolom komentar ini jadi bukti, kalau lo udah berhenti berwacana. Dan biar lo nggak gampang tergelincir lagi ke lubang ekspektasi yang toksik, pastikan lo udah subscribe channel Seni Hidup. Di sini, kita bakal terus ngebongkar mindset sehat, ngalahin rasa insecure, dan ngebangun kebiasaan positif yang beneran anti gagal buat lo. Tarik napas yang panjang. Lo udah cukup. Dan sekarang, ambil langkah pertama lo.